Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya tetap semangat, sehat, dan sukacita kan? Senang sekali Lose dapat menjumpai kalian semua walaupun di rumah kalian masing-masing. Lose berharap tidak lama lagi kita nanti akan bisa berjumpa di gereja dan beribadah bersama-sama. Pada pagi hari ini, Lose ingin bercerita tentang Musa di Laut Merah. Nah, sebelum Lose memulai, kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Jika sampai saat ini Tuhan masih melindungi kami semuanya dengan kondisi yang tetap semangat, tetap sehat, dan tetap sukacita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada cerita mengenai firman Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi kami semua sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menerimanya, menyimpan dalam hati kami masing-masing sehingga dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Lose ingin bercerita tentang Musa di Laut Merah. Ayo, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ya benar, tentang bayi Musa. Musa adalah anak dari keluarga bangsa Israel yang pada zamannya berada di tanah Mesir. Bangsa Israel sangat mengalami penderitaan karena saat itu mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Sehingga mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan mau menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Tuhan mendengar keluh kesah mereka, permintaan tolong mereka, dan akhirnya Tuhan memanggil Musa dan mengutusnya untuk pergi ke tanah Mesir dan membebaskan bangsa Israel. Musa dan saudaranya Harun pergi menemui Raja Firaun, yaitu raja dari bangsa Mesir. Musa menyampaikan maksud Tuhan untuk supaya Firaun mau membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada awalnya raja menolak, tetapi dengan kekuatan Allah akhirnya Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Allah memenuhi janjinya yaitu untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dan bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Tidak sampai di situ saja, Tuhan tetap menyertai perjalanan mereka ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, di mana pagi hari Tuhan memimpin langkah mereka dengan tiang awan, sedangkan pada malam hari Tuhan memimpin mereka dalam bentuk tiang api. Bagaimanakah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian? Mari bersama-sama kita menyaksikan cerita tentang Musa di Laut Merah. Selamat menonton anak-anak. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir,
maka Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, anak-anak sudah menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Allah menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Mesir dengan cara yang luar biasa. Allah membelah Laut Merah, membiarkan bangsa Israel untuk jalan di tanah yang kering, dan menenggelamkan tentara Mesir yang mengejarnya. Kebenaran Alkitab yang dapat kita petik di sini adalah bahwa Allah mengingat janjinya kepada bangsa Israel. Dan Allah mengutus Musa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah Mesir. Allah menunjukkan kemuliaannya dengan membelah Laut Merah dan menyatakan bahwa Dialah Tuhan. Keselamatan itu hanya datang dari Allah saja. Lalu saya berharap cerita ini mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita hanya dapat berharap dan berseru meminta pertolongan kepada Allah saja, karena keselamatan hanya datang dari Allah. Saatnya kita untuk membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Mazmur pasal 9 ayat 2a. Ayo anak-anak bersama-sama dengan Lause kita membaca ayat hafalan pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ayo kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada
Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, anak-anak luar biasa. Mari, saatnya kita akan menyanyi. Hore, kita menyanyi. Ayo kita menyanyi lagu yang berjudul Cara Musa. Selamat menyanyi. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, meranglah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, meranglah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Lose percaya anak-anak mengikuti nyanyian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Walaupun mungkin kalian belum bisa, tapi kalian dapat mengulang video ini untuk mempelajari lagu Cara Musa. Nah, saatnya bagi kita untuk melakukan aktivitas. Lose sudah men-share gambar untuk diwarnain pada grup WA. Gambarnya adalah tentang bangsa Israel menyeberang Laut Merah di tanah yang kering. Selamat mewarnai anak-anak. Selesailah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Anak-anak tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kembali kehadirat-Mu ya Bapa yang telah menyertai kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melihat bagaimana penyelamatan-Mu kepada bangsa Israel, bagaimana Engkau memenuhi janji-janji-Mu dan menyelamatkan mereka. Ajar kami untuk selalu berharap dan berserah kepada-Mu, karena keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan melindungi kami sehingga minggu depan kami tetap dapat beribadah walaupun secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya, selamat hari Minggu. Sampai jumpa kembali.